Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desianti Fajri Setiawati, kelas 11 I1, sekolah di SMA N 1 Beleriam, ingin menjelaskan tentang mitigasi bencana alam. Bencana alam terjadi karena gejala endogen dan eksogen. Gejala endogen dipengaruhi oleh aktivitas tektonisme dan vulkanisme. Gejala bencana alam geologi terjadi karena pengaruh dari gejala geologi, merupakan gerakan lempeng tektonik. Bencana alam geologi meliputi bencana gempa, tsunami, dan erupsi. Yang pertama, gempa. Gempa dirasakan sebagai guncangan atau getaran di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba. Yang kedua, erupsi Gunung Merapi adalah terjadinya panas di dalam bumi menyebabkan magma bertekanan tinggi. Yang ketiga, tsunami merupakan gelombang laut sangat besar sebagai akibat dari gerakan lapisan batuan seperti pengangkatan atau penurunan atau pergeseran sesar lapisan batuan di dasar laut. Tsunami juga dapat disebabkan oleh letusan Gunung Merapi atau longsoran di dalam laut. Bencana alam hidrometeorologi gabungan dari hidro dan meteorial adalah bencana alam yang disebabkan faktor air hujan dan cuaca seperti banjir, angin topan, puting beliung, kekeringan, dan kebakaran hutan secara alami. Yang pertama, banjir. Banjir merupakan genangan air di daratan yang cukup luas. Banjir dapat terjadi akibat sungai atau larutan air tidak mampu menampung limpasan dari air hujan. Yang kedua, angin puting beliung. Angin puting beliung berbeda dengan angin biasa. Angin puting beliung berputar seperti spiral dalam waktu sekitar 5-30 menit. Angin ini berkecepatan sekitar 60-90 km per jam dan menyapu wilayah sepanjang 5-10 km. Kekeringan sering terjadi pada musim kemarau sehingga cadang air berkurang. Berkurangnya cadar air mengakibatkan lahan kering dan tanaman tidak dapat tumbuh. Bencana alam ekstraterial disebabkan oleh benda-benda langit seperti meteor yang menghujam permukaan bumi. Bencana non-alam tidak disebabkan oleh peristiwa alam. Contohnya bencana edimen, wabah penyakit, dan kegagalan teknologi. Yang pertama, epidemi dan wabah penyakit. Iklim dapat memengaruhi kesehatan penduduk di wilayah karena memudahkan penyebaran penyakit. Iklim juga dapat menurunkan ketahanan tubuh manusia. Wabah penyakit dapat menurunkan ketahanan tubuh manusia. Wabah penyakit dapat menular cepat dalam masyarakat sehingga jumlah penderita meningkat melebihi keadaan normal. Suhu dan kelembapan udara merupakan faktor iklim yang berpengaruh pada perkembangan bibit penyakit. Sebagai contoh, faktor iklim memengaruhi penyebaran penyakit gangguan pernapasan seperti flu burung. Epidemi flu burung menyerang saluran pernapasan, menyebabkan kematian sebagian penduduk di wilayah Asia.
termasuk Indonesia. Yang kedua, kegagalan teknologi. Kegagalan teknologi dapat bersumber dari kesalahan dan desain dan pengoperasian, kelalaian serta kesengajaan manusia yang menggunakan teknologi dalam kegiatannya. Dampak kegagalan teknologi dapat berupa kebakaran, pencemaran bahan kimia dan kegiatannya, dan radioaktif nuklir, kecelakaan industri, serta kecelakaan transportasi. Kegagalan teknologi sering menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda. Bencana sosial sering terjadi serangkaian peristiwa perilaku manusia seperti konflik sosial antar kelompok dan teror. Yang pertama, konflik sosial dapat terjadi dalam masyarakat karena salah satu pihak atau kelompok menggunakan pihak kelompok lain. Konflik sosial dapat mendorong suatu gerakan massa yang bersifat merusak tanaman sosial seperti hura-hura, kecemburuan sosial, budaya, dan ekonomi yang dikemas sebagai pertentangan suku, agama, ras, dan antar golongan. SARA dapat menimbulkan konflik sosial. Konflik sosial sering berawal dari adanya ketimpangan sosial, kemiskinan, kebohongan publik, penindasan, kecemburuan, fanatisme, dan prangka subjektif terhadap konflik lain. Konflik sosial dapat menjadi bencana apabila tidak secara ditangani. Bagaimana mencegah terjadinya konflik sosial? Anda dapat melakukannya dengan menunjukkan sikap toleransi dan saling menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Teror merupakan tindakan untuk membuat ketakutan, kengerian, dan kekejaman. Aksi teror dapat dilakukan oleh seseorang untuk kelompok yang sengaja menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut bagi masyarakat luas. Aksi teror sering mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerugian harta benda, serta merusakkan objek strategis, lingkungan hidup, atau fasilitas publik. Aksi teror menimbulkan rasa takut masyarakat. Sebagai contoh, peristiwa pengeboman yang menimbulkan korban jiwa serta kerusakan sarana dan prasarana. Aksi teror perlu dicegah dan ditangkap agar tidak menimbulkan bencana. Sebagai generasi muda, Anda perlu menimbulkan sikap cinta tanah air, kasih sayang, toleransi, dan kebersamaan. Jauhkan sikap egois, benci, saling curiga, dan intoleransi dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan akan terasa damai dan tentram apalagi tidak ada